Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 195, aku berhak membunuhmu di tempat. Bagaimana? Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Apakah itu giokmu? Di paviliun Heji Baoyu, pria bertato itu mendesak Lin Yu dengan tidak sabar. Meskipun gelang giok ini persis sama dengan gelang giok di toko kami, itu palsu, bukan dari toko kami. Lin Yu memeriksa gelang giok itu dengan hati-hati dan berkata, selama jutaan gelang giok dipoles dari batu kasar yang dia pilih sendiri, tidak akan ada masalah, dan nilai pasar batu giok ini adalah 3 juta. Yang pasti berasal dari batu kasar terbaik, dan tidak ada masalah. Jadi gelang yang dibawa oleh pria bertato itu pasti palsu, tetapi Lin Yu bingung karena dia baru membelinya kemarin setelah melihat tanggal pembelian. Dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin untuk memalsukan pemulihan tingkat tinggi. Itu palsu. Far, kamu bilang sama persis dengan yang ada di tokomu, kenapa tidak ada di tokomu? Kata pria bertato itu dengan marah. Ya, apa kau bercanda dengan kami? Saat kami diintimidasi, beberapa gangster kecil di toko juga berkumpul, dan ada pendirian bahwa mereka akan melakukan sesuatu jika mereka tidak setuju. Saudaraku, jangan impulsif, jangan impulsif. He Jinxiang bergegas untuk menghentikan mereka, dan membujuk Lin Yu, Jiarong, lupakan saja, diamkan, tenangkan semuanya. Tidak, ini bukan gelang di toko kami, mengapa saya harus membayarnya? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, jika itu adalah preseden, bukankah mungkin bagi kucing atau anjing manapun untuk mendapatkan tiruan yang tinggi di masa depan? Salah mengira uang di toko kita. Aku keras kepala, siapa yang kamu omel? Pria bertato itu mendengar kata-kata Lin Yu dan mengarahkan jarinya ke arah Lin Yu. Arahkan lagi, aku akan segera membuat jarimu menjadi 2 bagian. Lin Yu mendengus dingin. Kulit pria bertato itu berubah dan dia dengan cepat menarik tangannya. Dia masih sakit ketika Lin Yu menendangnya sekarang. Jiarong, mohon, lupakan saja, saya akan membayar uangnya. He Jinxiang sedikit cemas dan berbisik kepada Lin Yu. Dia adalah seorang pengusaha, dan dia secara alami tahu bahwa hal terpenting dalam berbisnis bukanlah untuk peduli dengan keuntungan dan kerugian langsung, tetapi keuntungan jangka panjang. Sekarang pria bertato membuat keributan seperti itu, mereka mungkin tidak dapat membuka pintu selama 1 atau 2 hari, dan jika mereka membuat reputasi buruk, kerugian yang disebabkan oleh ini tidak dapat diukur dengan 1 atau 2 gelang. Karena lawan datang dengan persiapan kali ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakuinya. Saudaraku He, ini bukan masalah seseorang, kami memang menjual produk asli. Lin Yu mengerutkan kening, sangat tidak senang. Oke, kita hanya perlu mengetahuinya di benak kita. Setelah selesai diproses, kita harus membuka pintu untuk berbisnis. He Jinxiang menepuk tangan Lin Yu, lalu tersenyum dan berkata kepada pria bertato itu, Bos Wu, aku akan meninggalkan gelang ini, dan uangnya, aku akan meneleponmu kembali. Tunggu, berapa rencanamu untuk membayarku? Pria bertato itu bertanya dengan pertanyaan yang agak menarik, sambil memiringkan kepalanya. Tentu saja. Harga asli akan dibayarkan kepadamu, 3 juta, dan 1 poin tidak akan kurang. Kata He Jinxiang sambil tersenyum senang. Bos He, kamu benar-benar tahu bagaimana cara berbisnis. Aku membelinya seharga 3 juta, dan kamu mengembalikannya kepadaku untuk 3 juta lagi. Jika aku tidak mengetahuinya, kamu akan mendapat keuntungan bersih 3 juta. Tinggi, itu tinggi. Pria bertato itu tersenyum dingin. Bos Eng, berapa yang ingin kamu bayar menurut pendapatmu? He Jinxiang bertanya dengan sabar. Pria bertato itu langsung mengulurkan jarinya. 10 juta. He Jinxiang sedikit terkejut.
10 juta. Bagaimana kalau mengirim pengemis? 100 juta, kurang 1 koma. Pria bertato itu berkata dengan dingin. 1 miliar. Ekspresi He Jin Xiang tiba-tiba berubah, dan dia ragu-ragu, ini. Bukankah ini perampokan? Perampokan. Saya cukup baik. Jika Anda pergi ke Biro Perindustrian dan Perdagangan, Anda harus menutup toko Anda. Pria bertato itu mendengus dingin. Tapi ini, 100 juta ini terlalu tinggi. Wajah He Jin Xiang menjadi malu. Saudaraku, kamu lihat sekarang, semakin kamu tahan dengan orang seperti ini, semakin dia akan mendorong hidungnya ke wajahnya. Lin Yu berkata dengan dingin. Nak, aku sudah lama mentolerirmu, jadi aku akan bertanya padamu, apakah kamu membayar untuk uang ini atau tidak? Kata pria bertato itu dengan ekspresi muram. Jangan bayar, kamu bahkan tidak ingin mengambil sepeser pun dari Lao Su. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, ada semacam kamu pergi ke Biro Industri dan Komersial untuk menuntutku sekarang. Aku akan menuntut ibumu, saudara-saudara, hancurkan aku. Melihat pria bertato itu tidak bisa mendapatkan uang, dia menjadi marah dan memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan toko. Siapa yang berani aku? Aku membunuhnya. Tiba-tiba, ada minuman dingin di luar, dan kemudian sekelompok tentara bersenjata berat bergegas masuk ke dalam ruangan, dan mengarahkan senjata mereka ke pria bertato dan anak buahnya dengan kecelakaan. Sekelompok gangster menggigil ketakutan melihat adegan ini, kulit mereka pucat, beberapa di antaranya kencing di celana, selangkangannya basah, dan ruangan itu tiba-tiba dipenuhi bau yang memalukan. Ketika pria bertato melihat postur ini, kakinya melunak dan dia hampir roboh ke tanah. Bukankah saya baru saja menipu sejumlah uang? Bagaimana ini bisa membuat khawatir tentara? Setelah itu, Lei Jun, dengan seragam kamuflase, masuk dengan cepat dari pintu, dan berkata sambil berjalan, kami adalah perwira dan tentara dari Divisi 7 dari Tentara Kelima Distrik Angkatan Laut King. Melewati sini, Anda menemukan gerombolan Anda. Sebagai tentara, kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi nyawa orang dan harta benda dari kerusakan. Ini adalah kartu militer saya. Silakan lihat itu. Kemudian Lei Jun mengeluarkan ide petugasnya dan menyerahkannya kepada pria bertato itu. Pria bertato itu terkejut, tidak tahu apa yang Lei Jun lakukan untuk menunjukkan padanya, dan tanpa sadar mengambilnya. Bagaimana? Tidak masalah, kan? Tanya Lei Jun, mengulurkan tangan untuk mengambil kembali ide petugas itu. Yah, tidak masalah. Pria bertato itu mengangguk dengan cepat. Nah, menurut pasal 36, pasal 5 angkatan, saya berhak membunuh Anda di tempat karena melakukan kejahatan dengan kekerasan yang sangat membahayakan keselamatan pribadi warga negara. Lei Jun mengeluarkan pistolnya dan mengisinya dengan tabrakan, dan moncong lubang hitam tiba-tiba menunjuk ke pria bertato itu. Tidak. Pria bertato itu berteriak dan berlutut di tanah. Selangkangannya tiba-tiba panas dan lembab. Dia terus bersujud pada Lei Jun dan mendesis, Pak, tolong ampuni saya, pergilah ke sekitar saya tidak akan pernah berani, saya tidak berani lagi. Pang lain di ruangan itu juga menggigil ketakutan, wajah mereka menjadi pucat. Lei Jun. Lin Yu takut Lei Jun benar-benar akan melakukannya, dan dengan cepat memanggilnya. Lei Jun mengedipkan mata pada Lin Yu dan memberi isyarat kepadanya untuk menakut-nakuti pria bertato itu. Dia mengarang apa yang dia katakan barusan. Sebagai seorang tentara, dia tidak bisa membunuh siapapun dengan santai. Lin Yu hanya menghela nafas lega, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya, apalagi kedatangan Lei Jun di waktu yang tepat. Jika tidak, pria bertato itu memberi perintah, dan bahkan jika Lin Yu lebih kuat, tidak mungkin menghentikan begitu banyak orang dalam sekejap, dan ornamen giok yang berharga di konter pasti akan rusak. Jiarong, tanyakan saja apa ada yang ingin kau tanyakan. Jika dia berani berbohong, aku akan segera menghancurkannya. Kata Lei Jun dengan wajah tenang.
Pria bertato itu menggigil ketakutan, dan mengangguk. Aku berkata, aku mengatakan semuanya. Lin Yu melihat dirinya begitu ketakutan, tiba-tiba ia merasa sedikit lucu, ternyata ia begitu mengagumkan hingga begitu takut untuk turun saat melihat pistol itu. Izinkan aku bertanya dulu padamu, apakah gelang giok yang kau bawa ini milik kami? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Tidak. Pria bertato itu ragu-ragu, tapi mengatakan yang sebenarnya, bagaimanapun juga, hidupnya kritis. Lalu bagaimana kamu meniru gelang giok ini dalam waktu sesingkat itu? Lin Yu bertanya dengan beberapa keraguan. Sebenarnya, seseorang telah datang untuk menontonnya beberapa kali, dan diam-diam merekam videonya, dan kembali membandingkan ukuran untuk mengembalikannya. Pria bertato itu menjawab dengan jujur. Seseorang telah melihatnya sejak lama. Ekspresi He Jinxiang berubah. Dia segera memanggil manajer pemandu belanja di sudut, dan berkata dengan tajam, apakah ada yang melihat gelang ini beberapa kali? Ya, seorang wanita berusia 30-an datang untuk melihatnya beberapa kali. Jawab manajer pemandu belanja sedikit takut. Brengsek, bukankah aku mengatakan bahwa foto dan video tidak diperbolehkan di toko? Kata He Jinxiang dengan marah. Lupakan saja, saudaraku He. Jangan mempersulit mereka tidak tahu, pihak lain pasti memasang kamera lubang jarum atau sesuatu di tas. Lin Yu membujuk He Jinxiang, dan pria bertato itu terus bertanya, apakah tujuanmu melakukan ini untuk menipu uang? Tidak semua. Pria bertato itu berlutut di tanah, memegang erat celananya dengan kedua tangan, dan berkata dengan gugup, ini masih untuk memperbaiki toko Anda. Bahkan, meskipun Anda memberi saya uang, saya akan pergi ke Biro Industri dan Komersial. Laporkan milik Anda. Kalian benar-benar jahat. Lei Jun mengambil pistolnya dan mendorongnya dengan keras ke kepala pria bertato itu. Pria bertato itu gemetar dan berteriak, Tuan, saya salah, saya juga disihir oleh orang lain. Katakan, siapa yang menghasutmu? Berani mengatakan omong kosong, aku menghancurkanmu. Kata Lei Jun dingin. Ini Feng Yuanxiang. Pria bertato itu buru-buru berkata. Kentut. Kulit Lin Yu berubah, dan dia bergegas, menendang pria bertato itu, dan kemudian membuat isyarat untuk terus menendang pria bertato itu. He Jinxiang menghentikannya. Jiarong, jangan bersemangat, dengarkan apa yang dia katakan. Selesai. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Lin Yu menunjuk pria bertato itu dengan marah. Feng Yuanxiang adalah perusahaan Shen Yuxuan. Shen Yuxuan tahu Heji didirikan oleh Lin Yu. Dia dan Shen Yuxuan adalah saudara yang baik. Bagaimana Shen Yuxuan bisa menginstruksikan seorang pria bertato untuk melakukan ini? Jelas bahwa pria bertato ini menggigit. Berani-beraninya aku berbohong padamu. Bukankah aku hidup dengan tidak sabar? Mereka mengira kamu telah menginvasi pangsa pasar mereka, jadi mereka sengaja ingin menghukummu. Pria bertato itu berkata dengan sedih, terakhir kali aku datang ke sini untuk melihat barang ya, mereka adalah orang-orang Feng Yuanxiang. Jika mereka digantikan oleh orang lain, bagaimana mereka bisa meniru mereka dengan sangat halus, dan mereka membayar saya sejumlah uang sebelumnya. Jika Anda tidak mempercayai saya, silakan periksa mobile banking saya. Berbicara tentang tato, pria itu segera mengeluarkan ponselnya dari sakunya, membuka catatan transfer bank, dan menyerahkannya kepada He Jinxiang. Lin Yu memimpin untuk melihat, dan melihat bahwa ada transfer 500.000 yuan di telepon dari pria bertato itu. Pihak transfer memang menulis Feng Yuanxiang Jewelry Co., Ltd. Kepala Lin Yu tiba-tiba menjadi kosong, seperti disambar oleh 5 guntur, dan tubuhnya goyah, tidak pernah menyangka bahwa perusahaan saudaranya benar-benar akan melakukan sesuatu padanya. Jiarong. He Jinxiang buru-buru memegang Lin Yu, teringat bahwa dia belum pernah melihat Lin Yu terlihat seperti ini. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.